Pagi anak-anak, Pagi, Bu. bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya baik. Semoga kita sehat-sehat selalu ya anak-anak. Jangan lupa gunakan masker di setiap harinya dan cuci tangan sesuai anjuran dari pihak kesehatan ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir anak-anak? Cila, Bu. Cila. Apa keterangan Cila tidak hadir hari ini? Sepertinya sakit, Bu. Sakit. Yang lainnya hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Apakah ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Lupa, Bu. Oh ya, baiklah. Untuk mengingat kembali materi kita minggu lalu yaitu struktur teks eksposisi. Untuk mengingat kembali, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu struktur teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis karangan yang menjelaskan tentang suatu hal dan memberikan informasi pada pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi diantaranya bersifat ilmiah dan menggunakan bahasa yang baku. Ya, selain itu, struktur teks eksposisi dibagi menjadi tiga, yang ada teks, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Nah, itu adalah sepenggal materi kita pada minggu lalu. Selanjutnya kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Anak-anak, apa ada yang sudah tahu apa saja unsur intrinsik dan ekstrinsik novel? Belum, Bu. Ya, sebelum memasuki ke unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, Ibu akan menjelaskan tentang pengantar unsur-unsur intrinsik itu. Unsur dalam novel kita bagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Keduanya memiliki porsi dan sub-sub bagian tersendiri di dalam novel. Namun keduanya saling berhubungan untuk membangun sebuah cerita. Bisa dikatakan bahwa baik unsur intrinsik maupun ekstrinsik bisa menentukan kualitas cerita yang dihasilkan. Supaya lebih jelas, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel merupakan unsur utama yang membangun novel itu dari dalam. Yang mana maksudnya adalah, yang pertama yaitu kita memasuki unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel merupakan unsur utama yang membangun sebuah novel itu dari dalam. Bisa dikatakan bahwa unsur intrinsik adalah unsur dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut tidak hanya satu, namun ada banyak yang kita bagi akan kita jelaskan. Ya baik, yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah novel. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam novel. Sehingga penting untuk memikirkan tema yang tepat sebelum memulai menulis novel. Sebab tema yang kuat akan menghasilkan cerita yang cerdas dan fokus pada suatu titik masalah dalam novel itu. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah seseorang yang menjadi pelaku dalam sebuah novel, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter dari tokoh yang ada di dalam novel tersebut. Berdasarkan jenis wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi pusat dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai sosok yang baik dan biasanya selalu mendapatkan masalah. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama dalam cerita atau protagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang tidak bersahabat dan selalu membuat konflik bagi sosok protagonis. Dan yang terakhir ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh tritagonis. Tokoh ini digambarkan sebagai sosok yang netral, kadang bisa berpihak pada protagonis, kadang juga bisa berpihak pada antagonis. Namun ketika keduanya terlibat dalam konflik, dialah yang menjadi pelarai.
tersebut biasanya dideskripsikan berdasarkan detail penokohan yang dibuat oleh penulis. Deskripsi tersebut nantinya bisa digunakan untuk menerangkan ciri fisik, tingkah laku, cara pandang, atau kehidupan sosial lainnya. Dalam penyampaian deskripsi, ada beberapa cara yang umum digunakan, misalnya disampaikan melalui narasi, disisipkan dalam dialog-dialog antar tokoh maupun dialog-dialog dengan dirinya sendiri, misalnya monolog. Yang selanjutnya dimasukkan dalam alur melalui konflik demi konflik, dan yang terakhir itu diterangkan berdasarkan latar yang ada di dalam novel tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan kepingan-kepingan peristiwa yang nantinya akan membentuk jalan cerita dalam novel. Umumnya, alur dalam novel dibedakan menjadi dua macam, yaitu alur maju atau progresif dan alur mundur atau flashback. Alur maju adalah alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara urut dari awal hingga akhir secara berurutan dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya alur ini digunakan pada novel biografi atau autobiografi. Yang kedua adalah alur mundur atau flashback, merupakan alur yang peristiwa di dalamnya bergerak secara loncat-loncat. Dari awal bisa ke akhir, bisa ke awal lagi, bisa ke akhir lagi, begitu dan seterusnya. Dan terkadang alurnya tidak rapi. Biasanya alur ini digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Yang keempat ada latar atau setting. Latar ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu latar waktu, tempat, dan latar sosial budaya, keadaan lingkungan, dan suasana. Latar atau setting adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Yang pertama ada latar waktu, yaitu masa di mana cerita sedang berlangsung. Waktu bisa diterangkan secara garis besar maupun secara mendetail. Secara garis besar, misalnya pada musim hujan, tahun 2016, siang hari, dan sebagainya. Sedangkan secara mendetail bisa tahun berapa, bulan berapa, hari apa, tanggal apa, jam berapa, menit dan detik, dan seterusnya secara lebih detail dan terperinci. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat adalah lokasi di mana cerita sedang berlangsung. Sama seperti waktu, tempat juga bisa digambarkan umum atau khusus. Secara umum misalnya di restoran, di pantai, di rumah sakit, dan sebagainya. Yang secara khusus misalnya restoran Italia, rumah sakit Doris Silvanus, begitu dan seterusnya. Selanjutnya yaitu latar sosial budaya, maksudnya adalah pergaulan secara status sosialnya. Biasanya berkaitan dengan latar tempat, sebab status sosial sangat erat dengan tempat bergaul. Yang berikutnya ada keadaan lingkungan. Lingkungan sang tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam ceritanya, sehingga peran latar keadaan lingkungan ini juga berdampak besar bagi tokoh atau penokohan di dalamnya. Selanjutnya yaitu latar suasana. Yang dimaksud sebagai latar suasana adalah kondisi, latar secara keseluruhan, dan juga emosi sang tokoh. Yang unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Bisa juga diartikan sebagai cara pandang seorang pengarang dalam menyampaikan cerita di dalam novelnya. Sudut pandang sendiri biasanya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Sudut pandang ini menempatkan sang pengarang menjadi pelaku cerita dan sekaligus penciptanya, sehingga pengarang bisa mengarahkan, membuat, mengomentari, bahkan berdialog di dalam cerita. Bisa dibilang posisi ini adalah posisi paling bebas. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang ini menempatkan sang pengarang hanya sebagai pengamat cerita saja, sehingga pengarang hanya akan menyampaikan apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan disimpulkannya dalam cerita saja. Dengan kata lain, posisi pengarang terbatas meskipun ia ada di dalam sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Pengarang dalam sudut pandang ini berperan sebagai tokoh utama dalam cerita, sehingga apa yang diceritakannya adalah pengalaman yang dirasakannya di dalam cerita. Karena orang pertama dan pelaku utama cerita, di kalimat yang diutarakan kebanyakan berbentuk aktif.
aktif. Di posisi ini, pengarang melepaskan ekspresinya secara bebas. Yang selanjutnya ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Posisi dari pengarang dalam cerita ini adalah pelaku sebagai di luar tokoh utama. Tugasnya sebagai pencerita atau yang dilihat dari pelaku utama dan apa tanggapannya terhadap situasi tersebut, sehingga pengarang di sini berperan ganda. Namun posisinya sebagai pencerita cenderung terbatas karena sebagian besar cerita tentang tokoh utama. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa termasuk unsur yang penting sebagai faktor pemicu minat baca. Cerita yang dibuka dalam gaya bahasa yang menarik, indah dan memikat sangat diharapkan oleh sebagian besar pembaca. Bahkan bisa dikatakan gaya bahasa adalah senjata utama pengarang untuk menghidupkan cerita. Menurut jenisnya, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi personifikasi atau gaya bahasa yang menerangkan tentang benda mati seolah-olah hidup dan mempunyai sifat seperti manusia. Contohnya misalkan seperti niur yang melambai-lambai, rumput yang bergoyang, dan lain-lain. Yang kedua ada simile, yaitu gaya bahasa ini menerangkan segala sesuatu dengan perumpamaan. Yang selanjutnya ada hiperbola, gaya bahasa yang menerangkan sesuatu dengan cara berlebihan dengan tujuan untuk memberikan efek yang bombastis. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita di dalam novel. Amanat ini berupa kritik sosial, ajakan, protes, dan lain sebagainya. Amanat umumnya dibagi menjadi dua, yaitu tersurat dan tersirat. Amanat yang tersurat adalah amanat yang pesannya disampaikan secara langsung sehingga bisa dicerna seketika oleh penikmatnya. Sedangkan makna amanat yang tersirat adalah amanat yang pesannya disampaikan secara tersembunyi sehingga terkadang susah untuk dicerna atau dipahami secara langsung oleh pembacanya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur-unsur yang membangun novel dari luar. Biasanya bisa berupa latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar. Unsur-unsur tersebut umumnya adalah biografi dan latar belakang penulis, di mana dia tinggal, latar belakang pendidikannya apa, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kisah di balik layar. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan atau juga harapan dan cita-cita sang pengarang. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai ini sering diangkat oleh pengarang dalam cerita. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Ya baik, kalau sudah paham, Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok-kelompok kecil dan Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok-kelompok tersebut untuk kalian mencari. Ibu akan memberikan sebuah novel atau sebuah cerita pendek agar kalian menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalamnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ya, sepertinya kalian sudah paham semua. Silahkan bergabung dengan kelompoknya dan Ibu akan bagikan tugas kalian per kelompok. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi. Pagi, Bu.